Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Di awal tadi di intro itu ada video si kecil sedang belajar berenang ya teman-teman ya. Di situ dia sedang les. Lesnya itu setiap hari Sabtu jam 3 sore itu dia les renang. Jadi sekarang pekerjaanku atau kegiatanku bertambah satu ya teman-teman ya. Selain jadi ibu rumah tangga bekerja, sekarang saya juga merangkap untuk mengantarkan si kecil untuk les biar dia bisa berenang. Karena dia cita-citanya pengen jadi poluan, tapi ya nggak tahu ya teman-teman ya, entar atau nanti kalau sudah besar jadi apa ya terserah. Yang penting sekarang dia pengennya seperti itu, ya sudah saya dukung meskipun belum tentu hasilnya kayak apa, yang namanya juga usaha ya teman-teman ya. Ini ada kegiatanku sehabis sholat maghrib, saya mau masak ya teman-teman untuk makan malam. Tadi saya sudah alupin atau merebus sebentar ya, itu daun genjer sudah saya rebus sebentar biar getah-getahnya itu hilang. Untuk bumbunya simpel saja ya, seperti biasa ya, ada bumbu wajib yaitu bawang merah, bawang putih dan cabai. Cabainya memang sengaja saya banyakin biar rasanya itu pedas. Karena kalau untuk tumis genjer tidak pedas itu ya karena saya suka pedas saja ya teman-teman ya. Rasanya itu kayak hambar, kayak apa ya? Gak enak banget kalau nggak pedas. Oh ya teman-teman, itu cabainya kan saya iris sedikit biar biar ada kayak lubang gitu loh teman-teman. Itu fungsinya buat nanti kalau pas waktu menggoreng, pas waktu bumbunya ini digoreng itu tidak meletus-letus atau meledos lah. Kalau digoreng sedikit kalau diiris sedikit itu kayak ada ruang atau lubang, itu bisa mengatasi dari kebeldosan dari meletus-meletusnya cabai pas waktu digoreng itu ya teman-teman. Itu tips dari aku ya. Mohon maaf ya kalau saya memberikan tips atau memberikan saran itu ngomongnya agak belibet, karena ya memang saya seperti ini ya teman-teman ya, tidak yang perfect gitu loh. Saya tidak yang terlalu mahir atau memang bicaranya mulus kayak gitu tuh bukan aku ya teman-teman ya. Saya ya seperti inilah modelannya. Untuk lauk pendampingnya di sini saya ya seperti biasa lah ya, ada menu wajib untuk gorengan yaitu tempe goreng, karena ini adalah favoritnya Pak suami. Karena ini makan malam jadi saya gorengnya itu tidak terlalu banyak, cukup 5 iris saja, kurang lebih 5-6 iris lah ya teman-teman. Biasanya itu sekali makan sih ya, namanya juga makan malam ya, biar tidak ada sisa. Kalau ada sisa itu kayak mubazir. Terus kalau misalkan ada sisa diangetin lagi itu nggak enak banget ya teman-teman ya, kelihatannya itu sudah tidak menarik. Jadi saya kurang suka, lebih baik yang seperti ini saja, dadakan gitu loh ya. Untuk bumbunya atau marinasinya itu saya pakai garam dan ketumbar bubuk. Saya tidak pernah pakai bumbu instan ya teman-teman ya. Untuk masakan di rumah itu saya tidak pernah pakai bumbu instan, jadi ya seperti ini saja. Kalau bumbu instan itu ya memang enak sih rasanya, tapi kayak terlalu banyak lah ya kalau dikonsumsi, kan mengandung bahan pengawet yang jelas ya teman-teman. Jadi saya menghindari untuk itu. Sambil marinasi tempe atau merendam tempe di dalam air garam tadi, ini ternyata bumbunya sudah matang ya. Saya angkat langsung saya taruh di cobek biar nanti saya ulek saja. Kalau di blender tumisan seperti itu tidak enak. Terus kalau tumis genjer, bumbunya itu yang dirajang itu loh teman-teman, diiris tipis-tipis, itu menurutku itu kurang kayak kurang sedap atau kurang mantul lah.
Jadi ini untuk bumbunya itu saya gerus saja ya teman-teman ya, biarpun capek-capek sedikit tak apa-apa lah ya, yang penting rasanya itu enak. Ditunggu sebelah saya mau goreng tempe, dan ditunggu sebelahnya untuk menumis genjer, biar nanti sekali jalan dua masakan sudah beres ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang tanya ini kuat apa enggak sih tutup botol yang saya buat dari bekas botol marjan itu, ternyata kuat ya. Maksudnya kuat itu tidak tumpah gitu loh teman-teman, itu ngeplek banget, jadi aman ya. Khawatirnya kan kemarin ada yang tanya ya, itu emang bisa dibuat nuang, kalau dibuat nuang itu apa enggak ambrol kayak gitulah. Ternyata enggak ya, sudah dilihat tadi ya buktinya seperti apa ya. Ternyata kuat ya teman-teman ya. Kuatnya itu maksudnya nggak ambrol, nggak semua minyak ketumpah. Jadi kalau pakai seperti itu bisa dikontrol untuk penggunaan minyaknya. Sebenarnya sekarang tuh saya pengen banget membuat video deep cleaning ya teman-teman, di area dapur ini saja sih, karena di sini sudah sudah mulai kotor lah. Kalau nggak dibuat deep cleaning itu rasanya itu kayak kelihatannya itu kayak gimana ya teman-teman ya kalau dapurnya kotor. Tapi karena saya punya satu alasan yang mengurungkan niatku itu, yaitu adalah di rumahku sekarang itu kekeringan air teman-teman, air yang mengalir dari dari sumur itu tidak keluar. Jadi ya sekarang itu saya tidak punya air. Kalau ambil air buat masak atau mandi itu ambil di pom umum ya teman-teman ya, di PDAM umum yang ada di pinggir jalan itu. Pagi dan sore itu punya kegiatan baru, yaitu menimba air dari sana. Jadi saya mau bersih-bersih dapur itu kayak niatnya itu diurungkan karena airnya itu susah ya. Barangkali nanti ada hujan deras yang airnya itu bisa saya tampung di bak, itu akan saya gunakan untuk deep cleaning. Barangkali saja hujannya itu bisa sampai tumpah-tumpah airnya, itu saya berharap banget ya teman-teman ya, biar bisa membersihkan dapur ini. Kalau membersihkan dapur ini pakai air yang saya ambil di pinggir jalan itu di pam, kayak capek banget gitu loh teman-teman. Airnya itu cukup untuk masak dan mandi. Kalau untuk cuci baju biasanya sih saya akalin untuk cuci di sumber atau di sungai yang memang dari sumber airnya, bukan dari sungai yang kayak di pinggir jalan itu, bukan ya teman-teman ya, sumber. Jadi kayak bersih, airnya itu masih bersih dan jernih. Padahal aku lihat-lihat di sosial media itu sudah banyak yang banjir atau air laut pasang, hujan deras, itu sudah banyak ya. Tapi nggak tahu kenapa di daerahku ini pun baru hujan terakhir itu sudah dapat 10 hari yang lalu, baru hujan lagi kemarin malam. Kalau sering hujan, menurutku itu kan air resapannya itu bisa meresap ke sumur ya teman-teman. Ternyata enggak tahu kenapa, meskipun sudah hujan deras, air yang ada di sumur itu asat gitu loh teman-teman, enggak ada. Ya semoga saja ya di daerahku, terutama di desaku itu, semoga kekeringan ini cepat selesai. Karena namanya juga manusia, bukan manusia saja, makhluk hidup itu yang nomor satu itu dibutuhkan adalah air ya teman-teman ya. Untuk demi kehidupan atau berlangsungnya kehidupan itu air itu nomor satu loh ya teman-teman ya. Meskipun mati lampu, kadang itu mati lampu bisa diganti dengan lilin atau dengan senter, tapi kalau air mau diganti dengan apa coba ya? Kalau orang banyak uangnya, misalkan air minum sih bisa lah beli air mineral itu ya. Tapi kalau orang kelas bawah, menengah ke bawah maksudnya, itu kan uangnya ya cukup untuk buat hidup, seperti beli beras atau beli lauk seperti itu ya teman-teman. Semoga saja ya kekeringan di desaku terutamanya itu cepat teratasi. Amin 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 ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, kembali ke video. Untuk sayur genjernya ini saya beri bumbu seperti biasa, nggak jauh-jauh dari garam dan kaldu jamur. Saya tidak tambahkan gula karena menurutku aku kurang suka. Aku kurang suka kalau genjer ini ditambahkan gula, karena kan kayak kurang gurih kalau menurutku lah ya, karena saya kurang suka masakan yang manis.
kayak enak lah kalau terlalu manis. Ditunggu sebelahnya itu saya sambil goreng tempe ya teman-teman ya. Ini ternyata genjernya sudah matang, jadi saya mau pindahkan ke mangkok saja biar enak nanti ya. Kalau tetap di wajan itu kan kalau mau makan kan ya apa ya, jalan-jalan ya. Kalau ditaruh di sini kan enak, meskipun ini cuma untuk makan malam saja. Setelah aku rasa-rasakan, ternyata kita hidup itu kalau enggak melihat ke atas rasanya itu tentrem ya teman-teman ya, kayak damai gitu loh. Tapi kalau kita melihat ke apa ya, kalau kita melihat ke bawah itu kayaknya bisa lebih bersyukur lagi ya teman-teman ya. Sudah bisa makan seperti ini saja itu menurutku sudah enak banget. Sudah lah ya, tercukupi ya, ada kebutuhan sayur, proteinnya juga ada. Kalau kita melihat ke atas atau melihat kehidupan orang lain yang lebih dari kita, itu bisa bikin kepala punyeng, bikin resah gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun makanannya, kalau kita bisa mensyukuri itu, kita dapat bersyukur dengan baik, kita akan merasakan kenikmatannya. Jadi ya kalau soal menu sih, kalau ada uang lebih ya enggak apa-apa, sesekali kita jajan di luar, misalnya beli bakso, atau sesekali kita jajan di luar beli sate. Kan kadang kita itu capek ya teman-teman ya, kadang itu kita capek kalau setiap hari harus masak. Kalau tidak ada uang ya memang harus masak ya, daripada buat jajan. Kalau buat jajan misalkan beli bakso, sekali makan itu kurang lebih 10.000 lah ya, yang paling murah. Itu untuk satu orang saja. Kalau satu anggota rumah 4 orang berarti kan 40.000. Itu kalau 40.000 bisa apa ya, bisa dibelikan ayam sekilo. Ayam sekilo harganya enggak jauh dari 30.000. 30.000 sudah bisa makan ayam. Terus sisa 10.000-nya bisa buat beli sayur. Kan kalau kayak gitu kita bisa menikmati satu keluarga dan bisa untuk makan 2 kali makan pagi dan makan malam. Biasanya tuh makan pagi dan malam, pagi dan siang. Biasanya kalau malamnya itu kan seadanya saja ya. Kadang kalau memang nasinya banyak bisa dibuat nasi goreng. Ya tergantung keluarganya juga ya, tergantung seleranya juga ya teman-teman ya. Itu kalau keluargaku sih seperti itu, menunya itu yang sederhana saja. Oke teman-teman, ini adalah menu malamku kali ini. Menu makan malamku kali ini ada tumis genjer, tempe, dan telur dadar. Sekian dulu ya teman-teman ya video kali ini. Mohon maaf apabila ada ucapan yang salah atau ucapan yang tidak pantas didengarkan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.